Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, melanjutkan video sebelumnya tentang gagasan pokok, sekarang Ibu akan jelaskan gagasan pendukung pada slide berikut ini. Tetap disimak ya videonya. Nah, anak-anak, seperti yang kita sudah ketahui sebelumnya, gagasan pendukung adalah penjelasan atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pendukung disebut juga sebagai gagasan penjelas. Gagasan pendukung ini berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung dinyatakan lebih dari satu kalimat, dan gagasan pendukung biasanya terdapat di kalimat kedua dan seterusnya pada setiap paragraf. Berikut ini ciri-ciri gagasan pendukung. Yang pertama, berupa pendukung suatu kalimat utama yang menyajikan deskripsi, contoh, perbandingan, alasan, dan penjelasan mengenai topik yang dibahas. Yang kedua, merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri, karena jika dipisahkan dengan gagasan utama, maka akan sulit dimengerti kaitannya dengan inti topik. Yang ketiga, kalimat penjelas memerlukan kata-kata penghubung seperti bahkan, contohnya, terlebih lagi, misalnya, dan lain-lain. Kalimat-kalimat penjelas membutuhkan kata penghubung agar suatu paragraf menjadi berkesinambungan antar kalimat. Berikut hal-hal dalam menentukan gagasan pendukung. 1. Bacalah setiap paragraf dengan teliti dan pahamilah. 2. Perhatikan kalimat pertama hingga akhir. Bentuklah mana yang menjadi gagasan pokok dalam kalimat pertama hingga akhir dalam suatu paragraf, dan mana yang menjadi gagasan pendukung pada suatu paragraf. 3. Carilah gagasan pokok terlebih dahulu, baru menentukan gagasan pendukung. 4. Pada umumnya, setelah gagasan pokok, maka terdapat gagasan pendukung. Gagasan pendukung ini sama dengan gagasan penjelas. Biasanya, gagasan pendukung ini menguraikan atau menjelaskan dari gagasan pokok. Berikut Ibu berikan contoh tentang gagasan pendukung. Langsung saja Ibu bacakan. Virus corona di Indonesia. Pada hari Senin 2 Maret 2020, Indonesia dinyatakan telah positif terinfeksi virus corona. Mereka merupakan seorang ibu yang berumur 64 tahun dan anak berumur 31 tahun. Mereka tertular virus corona diakibatkan oleh adanya kontak langsung dengan tamu orang Jepang. Setelah itu, wabah virus corona telah menular di berbagai kota. Kemudian, pemerintah berupaya mencegah penyebaran virus corona dengan cara menjaga 135 pintu masuk Indonesia, baik melalui darat, laut, dan udara. Hal ini dilakukan agar di kota-kota Indonesia tidak menghadapi COVID-19 dengan zona merah. Wabah COVID-19 ini di Indonesia membawa dampak negatif bagi seluruh warga Indonesia. Contohnya, dalam dunia pendidikan, anak-anak diliburkan selama pandemi ini berakhir. Terjadinya PHK, bekerja WFH, dan sebagainya. Langsung saja pada paragraf pertama, yang menjadi gagasan pokok adalah Indonesia dinyatakan telah positif terinfeksi virus corona. Kemudian gagasan pendukungnya, mereka merupakan seorang ibu yang berumur 64 tahun dan anak berumur 31 tahun. Kemudian di paragraf kedua yang menjadi gagasan pokok, wabah virus corona telah menular di berbagai kota. Dan gagasan pendukungnya, pemerintah berupaya mencegah penyebaran virus corona dengan cara menjaga 135 pintu masuk Indonesia, baik melalui darat, laut, dan udara. Kemudian di paragraf ketiga, yang menjadi gagasan pokoknya, COVID-19 di Indonesia membawa dampak negatif bagi seluruh warga. Kemudian gagasan pendukungnya, dalam dunia pendidikan, anak-anak diliburkan selama pandemi ini berakhir. Terjadinya PHK,
bekerja WFH, dan sebagainya. Sampai di sini penjelasan tentang gagasan pendukung. Semoga dapat difahami dan semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.